lagi bersama Kakak Dora, Kak Darli, dan Steven. Iya, untuk beribadah hari ini ya. Yuk, sebelum kita memulai ibadah, kita akan bernyanyi dulu ya satu lagu bagi diri semua ya adik-adik. Kita akan nyanyi lagu kakek-kakek nenek-nenek. Ibang. Berdiri ya, kita akan masuk ibadah kita ya. Lipat tangannya ya, tutup matanya, kita sambil bernyanyi terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Ya Bapa, Allah kehidupan dan kekuatan kami, dengan segala kerinduan serta kerendahan hati, kami bersujud di hadapan-Mu
untuk menaikkan segala puji dan syukur. Firman-Mu hidup dan berkuasa, mengusir segala kegelapan yang ada di relung hati, sehingga jiwa kami disinari oleh firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ini, supaya kami mengalami sukacita dan pembaruan budi. Tuntun kami oleh Roh-Mu, agar kami tetap setia menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Ya, adik-adik, kita ambil Alkitabnya, kita siapkan, mari kita buka Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Kita ulangin ya, kakak ulangin ya. Ayo siapkan Alkitabnya, dibuka semua. Kakak baca kembali, kita buka dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Sama-sama kita baca ya adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gerolanya. Adik-adik dilipat Alkitabnya, kita sama-sama memohon ya. Ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu itu. Amin. Ya, masih pada bagi diri semua kan adik-adik? Masih pada semangat kan? Ya, kakak Dora mau coba ya pakai tepuk tangan Yesus. Yeah! Yesus! Yesus! Yeah! Iya, kita mau nyanyi lagi adik-adik dengan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Ayo Bang! Biar
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada disiapkan Alkitabnya, alat tulisnya semua. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan bernyanyi dulu ya adik-adik dengan lagu Firman-Mu Pelita bagi Hidupku. Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat hari minggu, selamat mengikuti ibadah anak-anak sekolah minggu di rumah saja ya sayang. Tentunya kalian sudah siap untuk untuk mengikuti acara sekolah minggu. Kenalkan dulu, ini Opung Salom. Kenal nggak? Salom anak sekolah minggu di kelas kecil dan Pia. Tentunya kalian semuanya ingin jadi anak-anak yang pintar. Tahu mengapa kita harus jadi orang pintar? Dan kalau mau jadi orang pintar harus bagaimana? Ya, kata Alkitab, takut akan Tuhan awal dari pengetahuan. Jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, takut pada Tuhan, itu pasti jadi anak pintar. Bagaimana kita yang takut anak pintar itu adalah anak yang nurut sama orang tua, nurut sama kakak sekolah minggu, sama orang-orang dewasa yang mau membina kita, membimbing kita jadi anak baik. Ya, jadi harus rajin mendengarkan firman. Karena apa? Karena firman katanya adalah terang bagi jalanku. Diteruskan aja ya. Opung nggak ingat, maklum lah udah tua. Tapi ingat, kita harus selalu mau bantu orang tua. Itu namanya anak yang takut pada Tuhan, bantu orang tua, baik sama semua orang, mau mengajari adik-adik kita, jadi sama kakak, sama adik, sama semua orang kita harus sayang. Karena apa? Karena Tuhan juga sayang sama kita, sayang sama anak-anak, sayang sama Opung juga yang sudah tua. Maklum ya. Jadi supaya kita tetap sehat, kita harus tetap gembira seperti yang dikatakan firman juga. Karena obat yang paling mujarab adalah gembira, senang, ceria ya sayang, ceria semuanya ya. Ikut, jangan ada yang ribut kalau mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan ada yang berisik. Seperti Opung dulu waktu masih kecil, pergi ke gereja itu jalan kaki sampai berapa kilometer, nggak apa-apa, semangat terus. Tapi jadi kita juga biar di dalam rumah kita mengikuti acara gereja, acara sekolah minggu, tetap semangat ya. Tetap. Nah,
anak-anak yang baik, selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Rajin seperti Opung juga sampai tua harus rajin. Karena apa? Karena dengan mengingat firman kita bisa sabar, bisa memaafkan. Kalau ada teman yang agak usil, kita tetap bisa sabar ya. Udah ya sayang, habis Opung juga mau ikut ibadah minggu. Salam, dadah, sampai jumpa lagi ya sayang. Tetap sehat, tetap gembira. Shalom adik-adik kelas balita, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik di rumah tetap sehat dan kuat ya. Karena adik-adik semua tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang rapi. Nah, lipat tangannya. Kita mau berdoa dulu. Yuk. Ih, masih jangan kebuka tuh matanya. Iya, tutup matanya. Yuk, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami kelas balita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini Bapa menjadi kekuatan untuk adik-adik sekolah minggu kami dan boleh adik-adik kami terapkan di kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik sekolah minggu kami yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan agar boleh mendengarkannya dengan baik dan tidak bergerak dan tidak diganggu oleh siapapun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah berdoa. Nah, minggu ini, hari ini firman Tuhan kita tentang rasa sayang dan mengasihi kakek dan nenek. Ya, adik-adik coba deh ulang ya. Ikutin Kak Bella ya. Rasa sayang dan mengasihi kepada kakek dan nenek. Iya. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Ya, adik-adik, siapa yang di sini punya opung? Iya, pasti semuanya tunjuk tangan di rumah ya. Iya, siapa yang punya opung cewek? Siapa yang punya opung cowok? Iya, semuanya sudah dan punya opung cewek dan cowok. Nah, kira-kira opung itu siapa sih adik-adik? Siapa yang tahu? Opung itu siapa sih, Kak? Iya, benar. Opung itu adalah mama papanya dari mama papa adik-adik semuanya ya. Jadi opung itu adalah orang tua dari orang tua adik-adik. Kayak Kak Bella. Kak Bella juga punya loh opung. Mau lihat nggak? Nih, foto Kak Bella sama opung. Lucu kan? Nah, adik-adik siapa yang pernah melihat opung-opung tuh ciri-cirinya gimana sih, Kak? Opung-opung itu ada yang rambutnya putih. Siapa yang opungnya sudah rambut putih? Iya. Shalom sama Sylvia sudah opungnya udah rambutnya putih ya. Iya, siapa lagi yang opungnya rambutnya warna putih? Siapa? Iya, opung-opung adik-adik yang di rumah ya, siapapun itu. Nah, adik-adik ada juga opung-opung yang cara bicaranya. Siapa yang bisa niruin cara bicaranya opung? Cucu ambil minum dong. Siapa yang opungnya kayak gitu? Wah, puji Tuhan, adik-adik semua opung-opungnya masih kuat dan sehat. Ya kan? Nah, cara jalannya opung, siapa juga yang tahu? Jalannya gimana?
Coba bungkuk-bungkuk pakai tokat, ada opung yang kayak gitu? Iya, tapi kebanyakan opung-opung adik-adik masih sehat ya, puji Tuhan, senang dengernya. Nah, adik-adik di rumah, siapa adik-adik yang sayang sama opungnya? Iya, semuanya sayang sama opungnya. Shalom, Safia sayang opungnya, Clovis sayang opungnya, ya. Nah, kenapa sih adik-adik sayang sama opung? Oh, iya Kak, soalnya opung aku suka ajak aku jajan es krim. Iya Kak Bella, soalnya opung aku suka kasih kado kalau aku lagi ulang tahun, ya kan? Iya, pasti semua adik-adik di rumah mempunyai opung yang baik sekali. Gak ada kan opung yang suka marah-marah? Ada? Ya mungkin ada ya opung yang marah-marah, tapi karena adik-adik iya melakukan kesalahan dan dibilangin, dinasehatin, ya. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah bercerita kalau adik-adik sayang sama opungnya. Gimana sih caranya sayang sama opung? Iya, boleh tuh. Pertama, adik-adik boleh menyenangkan hati opungnya dengan mengikuti apa kata opungnya. Kalau opungnya bilang, Clovis, makan sayur yang banyak ya. Terus kalau ada yang bilang, Shalom, jangan lupa bobo siang ya. Nah, itu adik-adik semua harus dengerin kata-kata opungnya. Oke, nah bisa juga adik-adik membantu opung. Misalnya opung lagi kesusahan berjalan, boleh dibantuin jalannya. Atau enggak opungnya lagi makan, belum ada minumnya, boleh diambilin minumnya sama adik-adik. Itu juga adalah cara adik-adik sayang sama opung. Ya, dan juga adik-adik boleh ya, kalau misalnya opungnya ada di Sumatera, boleh sering-sering telepon. Halo opung, apa kabarnya? Pasti opungnya suka cita mendengar suara adik-adik. Nah, itu tuh yang bisa adik-adik lakukan untuk menyayangi opung. Iya, jangan adik-adik nanti sama opungnya pukul-pukul. Ya boleh ya. Jangan nanti adik-adik suka cubit-cubit. Boleh, harus sayang sama opung dan juga orang tua adik-adik. Oke, adik-adik, hari ini kita akan membuat sesuatu untuk diberikan kepada opung kita. Nah, kalau opung adik-adik deket di rumah, boleh langsung kasih ya. Tapi kalau misalnya opungnya agak jauh, misalnya ada di Sumatera, itu boleh difoto dan dikasih ke opungnya, atau enggak bisa video call, atau enggak bisa telepon opungnya. Oke? Nah, adik-adik, kita akan membuat bunga untuk kita kasih kepada opung. Nah, siapkan bahan-bahannya ya. Ada karton, atau adik-adik boleh juga pakai kertas warna ya. Kan 3 warna ya. Dan juga siapkan gunting, lem, dan kalau punya pita. Lalu kertas yang warna kuning dipotong persegi panjang, tapi tidak terlalu panjang. Nah, kalau yang warna hijau dipotongnya panjang-panjang seperti ada di gambar ini. Lalu yang warna hijau diberi lem dan dilem seperti itu di tengah-tengah dulu ya, satu. Itu persegi panjang yang lain ditempel juga jadi seperti di gambar ini. Lalu kita ambil persegi panjang yang agak pendek 4 dan diberi lem di tengahnya, lalu ditempel seperti itu, ditempel lagi ke sebelah kanan, ditempel lagi ke sebelah kiri, jadi bentuknya seperti itu ya adik-adik. Itu di tengah-tengahnya dikasih lem dan kita bisa menempelkan dari ujung ke tengah, lalu ujung yang lain juga ke tengah, dan semua ujung ke tengah hingga tempel semua, hingga semuanya menempel. Nah, kita lakukan itu sampai menjadi 3 bunga ya adik-adik.
Nah, lalu di belakangnya ditempelkan double tip dan akan ditempelkan seperti itu di atas batangnya. Setelah itu karton warna merahnya dilipat di bawahnya hingga membentuk kerucut dan jadi deh bunga untuk opung. Selamat mengerjakan. Ya, nah hari ini ayat hafalan kita terambil dari Amsal 17 ayat 16. Yuk adik-adik ikutin dari rumah ya. Ayat hafalan hari ini dari Amsal 17 ayat 16. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan dan adik-adik juga sudah mengerjakan aktivitasnya di rumah. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan kita. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh beribadah, bersekolah minggu dengan adik sekolah minggu kami, walaupun dari rumah. Tadi kami juga sudah mendengar firman-Mu yang hari ini Kau mengajarkan kami untuk mengasihi dan menyayangi kakek dan nenek kami atau opung kami, Bapa. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah kami. Biar Tuhan yang selalu sertai dan sertai juga adik-adik kami di rumah Bapa dengan segala kegiatannya. Jika ada yang sekolah, Engkau yang memberkati. Jika di dalam apapun itu juga biar Tuhan yang Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya di rumah ya. Sudah? Kalau sudah, yuk kita angkat persembahannya. Kita katakan, apa yang ku pegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi segala puji syukur. Tutup matanya, kedukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih karena kami boleh mengumpulkan persembahan kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Papa dan Mama kami yang sudah menyisihkan sebagian dari rezeki mereka untuk diberikan kepada Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan Yesus, agar berkat mereka semakin melimpah ke depannya, sehingga kami juga akan memberikan persembahan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih karena ibadah kami sudah selesai pada hari ini. Walaupun ibadah kami secara online itu tidak menjadikan penghalang bagi kami untuk beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan, ibadah kami ini bisa kami pergunakan di dalam kehidupan kami, dan kami juga selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik semua kita berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani,
hanami haganu pasada uur nami aset orang ganu senggoi dalam nami salah kana tosa doham hasongan nami torang age buja. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.